Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di podcast Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Selamat pagi. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ya, kedatangan tamu dari salah satu program studi di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kita kenalan dulu ya Pak. Ya. Ada Pak Ibnu ya Pak. Monggo diperkenalkan dulu. Perkenalan dulu. Baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, perkenalkan nama saya Muhammad Thaifur Ibnu Fajar. Saya dosen dan sekaligus kaprodi di Prodi Biologi. Dan kita hari ini akan membahas tentang tentang peran jam biologis untuk optimalisasi kehidupan yang lebih baik. Itu seperti apa? Ya, topik hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu, yaitu peran jam biologis untuk optimalisasi kehidupan lebih baik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Kita dengarkan paparan dari Pak Ibnu ya. Apa sih Pak jam biologis tubuh manusia itu? Nah, kalau kalian kalau kalian sehari-hari itu kan kalian akan melakukan aktivitas ya di 24 jam. Nah, jam biologis ini itu adalah suatu mekanisme pengaturan internal tubuh bagaimana kita itu melakukan aktivitas kita itu selama 24 jam itu secara normal. Nah, misalkan sedikit saja itu terjadi perubahan pada mungkin aktivitas kita menjadi lebih padat, jam tidur kita itu menjadi lebih berkurang, itu pasti akan berpengaruh pada tubuh kita dan pastinya itu akan sangat mengganggu dan bahkan itu seharian kita ini tidak bisa berkonsentrasi untuk melakukan aktivitas secara normal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jam biologis ini biasanya itu ya, kalian pasti sudah tahu itu. Kalau jam biologis itu dimulai baik itu dari waktu kita entah itu kita tidur, kemudian kita bangun ya, kemudian makan, kemudian juga ada waktunya untuk berolahraga dan juga berpikir. Nah, waktu-waktu itu perlu kita pahami bahwa waktu-waktu tersebut kalau kita paham mengenai jam biologis, tentunya kita akan bisa memaksimalkan baik itu kinerja tubuh kita, produktivitas tubuh kita, ataupun otak dan juga hal-hal lainnya, sehingga aktivitas kita ini berjalan normal dan tentunya hidup kita menjadi lebih bahagia. Ternyata memang ada jam biologis ya Pak yang memang perlu kita optimalkan gitu ya, agar perjalanan atau menjalani kehidupan kita sehari-hari itu juga lebih baik gitu. Bagaimana sih Pak kalau misal gini kan, orang kadang bekerja tuh di malam hari atau orang yang bekerja tuh shift-shiftan gitu, kan biasanya juga perlu ya Pak menjaga kesehatan gitu, karena jam biologis seperti yang disampaikan Bapak tadi itu biasanya diatur dari mulai pagi gitu kan, dan ini kalau secara normal biasanya kan kita pagi bekerja gitu kan sampai siang atau sampai sore, kemudian malam kita waktunya beristirahat. Nah, kadang kita sampai malam pun masih bekerja gitu kan. Kira-kira ini gimana gitu Pak bagi orang-orang yang bekerja sampai malam gitu untuk pola pengaturan jam biologis itu gitu? Kalau kan manusia itu makhluk yang bisa mampu beradaptasi dengan keadaannya gitu. Jadi tubuh kita itu sudah menyesuaikan. Misalnya kita bekerja di malam hari, otomatis jam biologisnya itu pun akan berbeda. Jadi jam biologis pada setiap orang itu pasti ada perbedaannya, baik itu aktivitas tubuhnya, kemudian dari kesehariannya, jam istirahatnya, ataupun pola makannya. Nah,
Caranya supaya jam biologis kita tidak berantakan, otomatis kita ini perlu adanya beberapa tips. Misalnya kita itu menjaga asupan makan. Nah, asupan makanan itu bisa dari suplemen, ataupun kalau paling tidak seminggu kita itu ada waktu untuk berolahraga. Nah, dengan begitu baik itu kinerja tubuh, produktivitas kinerja kita ataupun otak kita itu menjadi lebih lancar gitu, dan otomatis kita akan optimal untuk melakukan pekerjaan. Namun perlu dipahami bahwa kalau jam biologis kita sudah berubah ya, otomatis itu pasti akan ada penurunan daya tahan tubuh dan resiko terkena penyakit itu juga akan meningkat. Nah, tips-tipsnya untuk di malam hari supaya kita bekerja lebih baik, otomatis yang tips pertama itu kita harus beristirahat yang cukup itu. Jadi istirahat yang cukup itu sebelum jam malam itu diperlukan. Nah, supaya istirahat kita itu lebih nyaman, yang kedua tipsnya itu adalah pengkondisian cahaya dari dari kamar. Misalnya cahaya itu yang seharusnya terang, kita itu digelapkan. Jadi kalau kondisi kondisi di kamar kita menjadi lebih gelap, otomatis hormon melatonin yang dia itu dihasilkan oleh tubuh, dia itu akan keluar. Tapi kalau kondisinya itu cahayanya itu menjadi terang, itu tidak diproduksi. Dan yang ketiga itu mengkondisikan suasana menjadi lebih sunyi dan nyaman sehingga kita bisa tertidur dengan lelap. Seperti itu. Oh, ternyata sesibuk-sibuknya kita tuh memang harus bisa mengatur ini ya Pak, katakanlah pola hidup sehat ya. Jadi dari makanan juga terjaga, harus juga sempatkan waktu untuk berolahraga. Ternyata tipsnya juga luar biasa ya, bahwa kalau malam memang lebih dianjurkan untuk menata ruang kamar, kemudian mengatur pencahayaan kamar ya Pak. Luar biasa sekali. Memang ini ada ilmu-ilmu yang memang terkadang kita lewatkan gitu kan. Ya, benar. Kemudian kalau gini Pak, kadang kan ada orang yang setiap punya kebiasaan ya Pak, setiap pagi itu minum kopi ya. Banyak ya, mungkin di antara kita juga banyak yang biasanya begitu. Nah, dan pagi biasanya juga kita sarapan. Nah, kebiasaan minum kopi pagi itu kan kalau kita biasanya orang-orang yang ini ya, yang biasa minum kopi biasanya menganggapnya kalau kita habis minum kopi ngantuk itu bisa hilang gitu kan ya. Tapi kenapa ya Pak? Kadang tuh kalau mamanya kita pagi saat bekerja ya sampai di siang hari gitu, kita sudah makan kemudian ngopi tetap ngantuk gitu loh. Itu kenapa Pak kira-kira ya Pak? Mungkin dari segi biologi gitu ya, Bapak bisa sedikit memberikan ini ya pencerahan gitu. Nah, kalau itu ya, kalaupun kita merasa itu otomatis kita sudah lelah ya dengan aktivitas, entah mungkin di malam hari kita tidurnya kurang, ya otomatis kita harus istirahat gitu. Jadi misalnya entah itu di pagi ataupun siang hari, kita itu ambil jeda waktu. Misalnya di siang hari kita kalau bekerja di kantoran ya pasti itu ada jeda waktu selama 1 jam 12 sampai jam 13. Nah, kita ambil waktu itu, meskipun kita sudah makan dan sudah minum kopi ya, kita itu bisa istirahat maksimal itu mungkin sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, itu disebut dengan power nap. Nah, ini power nap ini ditemukan oleh ahli psikologi ya dari Amerika, namanya James Ness itu. Dan itu kalaupun kita plesetkan ya dengan adanya kopi, itu biasanya orang-orang itu menyebutnya dengan power latte. Nah, begitu. Nah, kalau kita sudah beristirahat ya selama 20 menit, otomatis tubuh kita itu sudah merasa segar, ditambah asupan kopi. Jadi itu efek kafeinnya itu bisa terasa di waktu 25 sampai 45 menit. Karena kalau kita minum kopi itu kafeinnya itu baru terasa itu pada waktu-waktu yang sudah di waktu berikutnya pada jam tersebut. Nah setelah itu otomatis tubuh kita sudah merasa segar, manfaat kafeinnya kita sudah bisa rasakan, sehingga kita bisa bekerja optimal lagi. Seperti itu.
Jadi anu ya Pak, apa ada ngaruhnya juga ya sebenarnya Iya, kalau kita sebenarnya minum kopi. Nah, oh ya, saya tambahan lagi ya. Misalnya kalau kita mau minum kopi itu yang tadi sore hari itu maksimal kita itu butuh waktu 6 jam sebelum tidur. Soalnya kalau kita minum kopi ya hampir di waktu tidur, otomatis kita itu akan melean gitu. Karena efek kafeinnya itu masih belum kurang, dan maksimal itu ya sekitar 6 jam itu baru terasa untuk menghilangkan efek kafeinnya, seperti itu. Jadi tips-tips supaya bisa tidur lelap di malam hari, otomatis kita mengatur waktunya gitu supaya kita tidak terganggu dengan efek kafein itu. Gitu ya Pak. Jadi baiknya kalau kita mau tidur tidak ini ya Pak, sebaiknya tidak ngopi gitu kan ya. Gitu ya. Keren ya. Memang jam biologis ini ternyata memang sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita gitu. Dari semua yang disampaikan oleh Pak Ibnu, tips-tipsnya gitu kan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu kan, memang ini ya sangat bermanfaat gitu Pak informasinya gitu. Mungkin ada yang bisa ini Pak closing statement dari Bapak gitu, dari semua yang telah Bapak paparkan. Jadi jam biologis yang memang tips-tipsnya mungkin Bapak bisa sampaikan kembali. Nah, tips dari ataupun saran dari saya, kalau kita ingin menjadi mungkin manusia yang aktif, sehat dan juga bahagia ya, kita itu harus patuhi jam biologisnya kita. Misalnya kita akan bekerja di malam hari, otomatis kita perlu untuk menghargai diri itu supaya kita itu bisa lebih tetap sehat, aktif, bahagia, dan otomatis kita ini bisa memiliki umur yang panjang, sehingga kita itu lebih banyak ada waktu kebersamaan dengan keluarga kita, seperti itu. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Ibnu. Untuk lebih lanjutnya, silahkan bagi semua yang ingin mengetahui bahwa di UNAS terdapat program studi biologi, dan kampusnya ada di kampus 2 ya Pak. Ya, benar. Ya, alamatnya di Jalan Pareaan, ya, Sumberkolak, di Desa Sumberkolak. Jadi kalau mamanya mau jalan-jalan gitu ya Pak, ya sambil melihat pemandangan. Iya, benar ya. Boleh langsung hadir ke Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Untuk lebih kita bisa juga melihat informasi tentang Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo melalui website unas.ac.id ya. Terima kasih Pak Ibnu untuk waktunya hari ini. Semoga kita selalu sehat. Amin. Ya, kita akhiri ya Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.